Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk persiapan materi PJOK kita di kelas 4, yaitu kita persiapan untuk mempersiapkan materi dan bedah kisi-kisi yang Pak Ikun telah berikan, yaitu dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5. Anak-anak, sebelumnya marilah kita selalu menaati peraturan atau protokol kesehatan supaya kita dapat terhindar dari COVID-19. Karena dengan mengikuti protokol kesehatan, insya Allah kita dapat terhindar oleh COVID-19. Anak-anak, untuk materi tetap sama, yaitu di pelajaran 1 sampai 5. Kalau di pelajaran 1 kemarin kita belajar tentang permainan bola besar. Di pelajaran 2 kita belajar yaitu permainan bola kecil. Di pelajaran 3 kita belajar yaitu gerak dasar atletik. Di pelajaran 4 kita belajar dasar-dasar gerak pencak silat atau bela diri. Di pelajaran 5 ini belum sempat kita lakukan karena mepetnya waktu. Kita nanti hanya membahas teorinya saja karena untuk persiapan, yaitu persiapan ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, silakan kalian lihat apa itu kisi-kisi yang telah Pak Ikun berikan. Nanti akan kita bahas. Nah, anak-anak silakan dibuka bukunya atau lembaran kisi-kisinya. Kalau bisa didampingi dengan buku catatan yang telah Pak Ikun berikan. Oke. Yang pertama, kita akan belajar yaitu pelajaran 1 gerak dasar bola besar. Nah, dibuka bukunya. Di sini nih ya. Yang nomor 1 untuk pilihan ganda. Pilihan ganda ini materinya permainan sepak bola. Levelnya kognitifnya C3. Indikator soalnya di sini yaitu disajikan sebuah pertanyaan. Siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar non lokomotor dalam sepak bola. Dalam sepak bola itu ada kombinasi variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kita lihat lagi yaitu materi kita di sini. Nih, di pelajaran 1 ini di permainan sepak bola. Ini gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Nah, gerak lokomotor dalam permainan sepak bola itu contohnya apa? Berlari, meloncat, dan lain sebagainya. Kalian sudah belajar yang pada waktu kalian di kelas 3, pengertian dari gerak dasar lokomotor itu apa, gerak dasar non lokomotor itu apa, gerak dasar manipulatif itu apa. Pengertiannya sudah Pak Ikun jelaskan pada waktu kalian kelas 3. Di kelas 4 ini tinggal melanjutkan saja, lebih memperdalam lagi. Oke, seperti tadi, kisi-kisi yang pertama yaitu
disajikan sebuah pertanyaan sesuai dengan menyebutkan variasi gerak dan dasar non lokomotor dalam sepak bola. Gerak dasar non lokomotor dalam sepak bola dalam materi kita yang telah kita pelajari yaitu ada beberapa gerakan yang disebut dengan gerak non lokomotor seperti mengayun, menekuk, ya, mengayun, menekuk, memutar dan lain sebagainya. Kalau dalam prakteknya apa? Kalau dalam permainan sepak bola ini bisa dilaksanakan oleh kiper. Kiper itu yang bertugas menangkap bola, yaitu ketika kiper itu mengayun tangan. Nah, mengayun, ingat mengayun itu adalah gerak dasar non lokomotor. Ketika kiper menggerak mengayun tangan itu gerak dasar non lokomotor. Ketika pemain akan melaksanakan lemparan ke dalam, tangannya melempar, ini diayun akan melempar, ini sikunya mengayun, tangannya mengayun akan melempar. Itu namanya gerak non lokomotor. Oke, paham ya? Jadi untuk variasi gerak dasar non lokomotor dalam sepak bola pengertiannya seperti itu. Selanjutnya disajikan sebuah pertanyaan, siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola. Gerak dasar manipulatif, kita lihat materi kita di gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif seperti apa gerak dasar manipulatif dalam sepak bola ini? Menggiring bola, menangkap bola, menendang bola, melempar bola, dan lain sebagainya. Gerak dasar manipulatif itu yang paling penting atau cirinya yaitu ketika anggota tubuh kita menggerakkan suatu alat atau benda. Ketika anggota tubuh kita memainkan suatu alat atau benda itu namanya gerak manipulatif. Oke, paham ya? Untuk yang pertanyaan yang nomor 2. Tuh. Sekarang pertanyaan yang nomor 3. Disajikan sebuah gambar, siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan mengontrol bola dalam sepak bola. Mengontrol bola dalam sepak bola maksudnya itu menghentikan bola. Ya, menghentikan bola. Ingat bagian-bagian kaki. Bagian-bagian kaki untuk bermain sepak bola atau telapak kaki untuk menendang atau menghentikan. Yang pertama itu apa? Kaki bagian dalam. Terus kaki bagian luar. Kaki bagian ujung, kaki bagian kura-kura kaki atau punggung kaki. Nah, itu dari empat materi tadi, dari empat macam bagian-bagian telapak kaki tadi bisa digunakan untuk menghentikan ataupun menendang bola. Nah, bagian-bagiannya sudah saya jelaskan juga pada waktu kalian di kelas 3. Tinggal kalian masih ingat apa enggak? Ingat, semuanya ini telapak kaki. Ini telapak kaki, ya, ini telapak kaki. Nah, ini yang bagian ini kaki bagian luar. Yang ini kaki bagian dalam. Yang dekat jempol itu lurus tuh kaki bagian dalam. Yang kaki bagian luar itu dekat dengan kelingking, ya, selurusannya kelingking. Ujung kaki itu yang terletak di ujung. Kalau kura-kura kaki atau punggung kaki itu yang di atas ini. Yang telapak kaki itu yang bagian paling bawah, itu namanya telapak kaki. Itu bagian-bagian kaki ketika akan digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghentikan bola. Sekarang kita lanjutkan. Di nomor 4, disajikan sebuah gambar, siswa dapat menyebutkan bola yang dipakai dalam permainan sepak bola beserta ukurannya. Nah, dalam permainan sepak bola, ya, dalam permainan sepak bola itu ada ukurannya. Di buku paket kalian, ya, di buku paket kalian untuk anak-anak itu menggunakan bola dengan ukuran 4. Dibuka halaman 16, buku paket kalian halaman 16 ada, yaitu
bola yang digunakan dalam permainan sepak bola menurut peraturan FIFA yaitu kelilingnya bola antara 68 sampai 70 cm untuk peserta didik kisaran 8 sampai 12 tahun. Itu menggunakan apa? Menggunakan bola dengan ukuran 4 dengan lingkar tengah 64 sampai 66 cm dengan berat bola itu 340 sampai 468 gram. Tuh. Jadi dalam permainan sepak bola kalau seusia kalian itu menggunakan bola yang ukuran 4. Ukuran 4. Nah, ukuran 4 dengan berat berapa? 340 sampai 468 gram. Sekarang kita lanjutkan di nomor 5. Ya, nomor 5. Di sini siswa dapat menyebutkan tendangan yang dilakukan dalam kotak penalti. Ini biasanya terjadi hukuman. Dalam kotak penalti disebut dengan apa? Tendangan penalti. Biasanya terjadi apa? Pelanggaran di kotak penalti. Seperti menjatuhkan lawan dengan sengaja. Selain pemain kiper atau selain kiper menyentuh bola di dalam kotak penalti, itu juga dapat menyebabkan penalti. Ini jadi siswa dapat menyebabkan tendangan yang dilakukan di dalam kotak penalti itu namanya tendangan penalti. Untuk yang nomor 6, lanjutkan yang nomor 6. Nih, siswa dapat menyebutkan gerak dasar non lokomotor dalam bola voli. Kita sudah menginjak materi permainan bola voli. Nah, disajikan sebuah pertanyaan, siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar non lokomotor dalam bola voli. Nah, dalam permainan bola voli. Nah, ya. Selanjutnya kita lanjut di permainan bola voli, yaitu nomor 6. Di sini kisi-kisinya siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar non lokomotor dalam bola voli. Nah, ingat, tetap gerak dasar non lokomotor kalian harus tahu konsep geraknya. Artinya gerak dasar non lokomotor itu seperti apa? Dasar-dasar permainan bola voli itu apa saja? Seperti passing, servis, itu yang paling penting. Untuk smash dan block kita belakangan dulu. Dalam kegiatan dasar-dasar permainan bola voli yaitu passing, servis, contohnya dalam gerakan yaitu gerak dasar lokomotor ketika kita memfassing bola tanpa bola. Gerakan mempassing bola tanpa bola. Contohnya ya seperti itu. Ketika akan mempassing bola, tangannya bagaimana posisinya. Terus ketika seakan-akan bola sudah mengenai tangan itu bagaimana? Itu namanya gerak dasar non lokomotor. Atau juga kalian bisa dilihat di buku kalian, yaitu di catatan kalian kemarin ini gerak non lokomotor dalam permainan bola voli di sini. Ini dalam permainan bola voli ada beberapa gerakan yang disebut dengan gerak non lokomotor. Seperti ketika lutut ditekuk, siku tangan ditekuk, ketika akan melakukan passing atas, lutut ditekuk dan siku tangan diluruskan ketika akan melakukan passing bawah dan lain-lain sebagainya. Tinggal kalian mengerti konsepnya gerak non lokomotor itu seperti apa. Jadi kalau kalian tahu gerak dasar non lokomotor itu konsep artinya gerak dasar lokomotor, itu kalian akan mudah untuk menerjemahkannya. Kalian akan mudah untuk menjawab pertanyaan. Jadi tinggal kalian, oh gerak dasar lokomotor itu apa? Oh gerak tidak berpindah tempat. Berarti kalian tinggal dalam permainan bola voli yang gerak tidak berpindah tempat itu apa? Seperti tadi, ketika tangan menekuk mau melakukan passing atas, ini tangan menekuk. Nah ini menekuk. Ini ketika akan melakukan passing atas. Ketika passing bawah, tangan diayunkan. Nah, ini tangan diayunkan, ini akan passing bawah. Ketika akan servis, tangan ditekuk. Nah, servis atas, tangan ditekuk.
sebelum perkenaan bola itu namanya gradasi lokomotor, menekuk, mengayun tangan ini. Passing mau servis bawah, ya, servis bawah sama, gitu. Itu namanya gerak dasar non lokomotor. Nah, selanjutnya nomor 8 yaitu siswa dapat menyebutkan ukuran lapangan bola voli. Nah, untuk ukuran lapangan bola voli kalian dalam standarnya lapangan bola voli itu panjangnya 18 meter dengan lebar yaitu 9 meter. Itu untuk standarnya. Untuk ukuran dewasa dalam permainan bola voli itu ukurannya, ukuran lapangan. Nah, kalau untuk apa itu anak-anak, untuk anak-anak biasanya ada yang ukurannya itu 6 kali 6 meter dengan jumlah pemainnya 4. Tinggi netnya berapa? 2 meter. Di sini di buku kalian di halaman 18, kalian buka halaman 18 atau juga bisa kalian lihat di sini di buku yang sudah Pak Igun berikan. Oh, enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Di sini di halaman 18 sudah jelas di sini. Lapangan bola voli ukurannya sebagai berikut. Panjangnya 18 meter, lebarnya lapangan 9 meter. Tinggi untuk net putra itu 2,43 meter dan net putri 2,24 meter. Tuh. Ya, jadi lapangannya seperti itu. Selanjutnya kisi-kisi selanjutnya yaitu ini passing. Nih, disajikan sebuah gambar, siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan teknik dasar passing bola voli. Passing itu ada 2. Ya. Passing itu ada 2. 1 passing atas, 2 passing bawah. Seperti tadi yang Pak Igun gambarkan, passing atas itu gerakannya seperti ini, ya. Passing bawah seperti ini. Oh, nanti juga. Itu passing atas dan passing bawah. Selanjutnya nomor 10 ke 10. Siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar pukulan dalam bola voli. Kalau namanya pukulan dalam permainan bola voli itu berarti menyerang. Sebetulnya ketika mau servis itu namanya juga memukul. Servis bawah juga memukul, servis atas juga memukul. Kalau smash itu juga memukul. Bedanya servis sama smash pukulannya. Kalau servis itu pukulan ketika akan dimulainya suatu permainan. Tapi kalau smash artinya yaitu di dalam permainan sudah dilakukan permainan, dia berusaha menghunjamkan bola sekuat-kuatnya ke dalam lapangan lawan. Itu namanya pukulan smash. Selanjutnya yaitu di yang ke-11, siswa dapat menyebutkan gerakan manipulatif dalam permainan kasti. Kita berarti sudah masuk ke KD 3.2, yaitu di sini yang kita pelajari yaitu permainan bola kecil, permainan kasti. Permainan kasti. Di sini permainan kasti yang ditaruh di urutan ke-11 yaitu menyebutkan gerak manipulatif dalam permainan kasti. Ayo, permainan kasti itu ada gerak dasar melempar, menangkap, memukul. Ketika melempar itu termasuk gerak dasar manipulatif. Menangkap, gerak dasar manipulatif. Memukul, gerak dasar manipulatif. Kenapa kok gerakan melempar, menangkap, memukul itu gerak dasar manipulatif?
Kenapa? Ya, karena gerak dasar manipulatif itu memainkan suatu alat atau benda. Anggota tubuhnya memainkan suatu alat atau benda. Jadi apabila anggota tubuh memainkan suatu alat atau benda, maka gerakan tersebut dinamakan gerak dasar manipulatif. Beda lagi kalau gerak dasar lokomotor. Kalau gerak dasar lokomotor itu berarti gerak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dalam permainan bola kasti apa? Berlari. Contohnya, berlari dari tiang hinggap satu ke tiang hinggap yang lainnya. Dari tiang hinggap satu ke tiang hinggap dua. Dari tiang hinggap dua menuju kembali ke home base-nya, itu namanya berlari. Berarti termasuk gerak dasar lokomotor. Kalau gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti, gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti itu contohnya apa? Ketika akan memukul. Ingat, ketika akan memukul, tangan memegang pemukul. Minta tinggi bolanya seberapa? Ketika akan memukul, tangan di air. Nah, ketika tangan ini akan memukul, ini disebut gerak dasar non lokomotor. Ketika akan menangkap bola, bolanya melambung, tangannya ditekuk, ya, tangan ditekuk, ditangkap. Nah, ketika tangan menangkap ini diusahakan didekatkan ke dada supaya bolanya tidak jatuh. Ketika dari menangkap sampai ke dada ini, maka itu disebut gerakan non lokomotor. Karena apa? Ada gerakan menekuk, tubuhnya tetap di tempat. Selanjutnya yaitu dalam permainan bola kasti itu berapa toh jumlah pemainnya? Berapa? Di bukunya kemarin sudah ada. Kita lihat lagi di file di buku catatan kalian. Permainan bola kecil, bola kasti. Nah, nih permainan kasti termasuk permainan tradisional Indonesia, terdiri dari 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Dan jadi setiap tim ketika bermain itu ada 12 pemain dan cadangannya berapa? 6. Jadi urut dari nomor punggungnya, urut dari nomor punggung 1 sampai 12. Berarti yang cadangan 13 sampai 18. Oke, selanjutnya untuk kisi-kisi selanjutnya, untuk ukuran lapangan bola kasti ini, siswa dapat menyebutkan ukuran lapangan bola kasti. Lapangan bola kasti itu yaitu dengan panjangnya 60 meter, lebarnya 30 meter. Itu ukuran lapangan bola kasti. Selanjutnya yang ke-15 yaitu menyebutkan teknik dasar pukulan yang benar dalam permainan kasti. Pukulan yang benar itu yang bagaimana? Yaitu pukulan yang ketika memukul tepat pada pemampang pemukul bola kasti. Dalam pemukul bola kasti itu, pemampang pemukul bola kasti, arah bolanya harus benar. Bagaimana arah bolanya harus benar? Harus berada di dalam lapangan, di dalam garis lapangan. Kalau sampai keluar garis lapangan, maka bolanya mati. Selanjutnya yaitu dalam permainan bulu tangkis nih. Permainan bulu tangkis. Ini permainan bulu tangkis termasuk dalam kategori permainan bola kecil. Nah, di sini di urutan ke-16 ini siswa dapat menyebutkan salah satu teknik dasar pukulan mematikan dalam permainan bulu tangkis. Pukulan mematikan itu berarti pukulan yang sulit. Pukulan yang sulit itu yang bagaimana? Pukulan yang keras tepat pada daerah yang kosong. Itu namanya apa? Pukulan smash. Itu namanya untuk memukul yang keras tepat pada daerah yang kosong disebut pukulan smash, sehingga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan nilai. Jadi kalau di dalam permainan bulu tangkis, teknik dasar pukulan mematikan dalam permainan bulu tangkis itu apa? Smash.
Apa ada selain smash? Ada, tapi tergantung kondisinya, tergantung situasi. Selanjutnya yang ke-17, yaitu siswa dapat menyebutkan perlengkapan yang dipakai dalam permainan bulu tangkis. Apa saja? Yaitu apa? Raket. Yang kedua apa? Net. Tiga apa? Shuttlecock. Empat apa? Lapangan. Nah itu. Jadi itu yang diperlukan dalam permainan bulu tangkis, alat-alatnya. Selanjutnya yang ke-18, yaitu siswa dapat menyebutkan salah satu teknik dasar pukulan permulaan dalam permainan bulu tangkis. Ya, pukulan permulaan dalam permainan bulu tangkis itu disebut dengan servis. Pukulan dalam permainan bulu tangkis, pukulan permulaan dinamakan servis. Servis. Nah, di sini di materi yang telah kalian catat nih. Ini servis. Ini adalah apa? Merupakan pukulan permulaan. Ini merupakan pukulan permulaan yang menandai dimulainya suatu permainan. Disebut apa? Pukulan servis. Kalau tadi yang pukulan smash nih, pukulan yang keras menghujam ke daerah lapangan lawan. Tadi yang pukulan yang kuat tadi. Yang tadi yang nomornya tadi, nomor belakangnya, nomor atasnya tadi. Nah, selanjutnya yang ke-19, yaitu siswa menyebutkan induk organisasi bulu tangkis di Indonesia. Apa induk organisasi bulu tangkis di Indonesia? Apa? Yaitu apa? Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Apa? PBSI. Itu adalah induk organisasi yang ada di Indonesia yang menangani olahraga bulu tangkis. Itu namanya PBSI. Nah, selanjutnya yang ke-20. Siswa menyebutkan salah satu teknik dasar memegang raket. Di sini dilihat kita lagi. Ya. Memegang raket. Nah, ini teknik dasar memegang raket. Yang pertama, pegangan kampak atau pegangan Inggris. Yang kedua, pegangan gebuk kasur atau pegangan Amerika. Yang ketiga, pegangan gabungan atau pegangan kombinasi, atau juga disebut juga dengan pegangan berjabat tangan. Kenapa kok disebut dengan pegangan berjabat tangan? Karena sama seperti orang yang berjabat tangan pegangannya, disebut pegangan kombinasi atau pegangan berjabat tangan. Yang keempat yaitu pegangan backhand. Nah, itu tadi. Itu jadi macam-macam dasar atau macam-macam pegangan dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya kita akan belajar yaitu ke-21, urutan ke-21. Disajikan sebuah pertanyaan, siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar dalam atletik. Ini kita sudah menginjak di pelajaran 3, yaitu gerak dasar atletik. Gerak dasar atletik, ingat, itu adalah model of sport atau disebut juga dengan induk olahraga semuanya. Semuanya permainan olahraga, semuanya gerakan olahraga terdapat pada atletik. Contohnya apa? Permainan bulu tangkis pasti ada gerakan larinya, pasti ada gerakan lompatnya, pasti ada gerakan jalannya. Permainan bola voli sama, pasti ada lompat, ada lari, ada jalannya. Permainan sepak bola juga banyak gerakannya yang di gerakan atletik. Nah, di gerak atletik ini, ya, gerak dasar atletik ini kita akan bahas di kisi-kisi kalian, yaitu jalan, lari, lempar, dan lompat. Di sini anak-anak mendapatkan pertanyaan yaitu menyebutkan variasi gerak dasar dalam atletik. Variasi gerak dasar dalam atletik apa? Ada jalan, ya tadi, ada lari, ada lompat, banyak sekali. Jadi lari, jalan, lompat.
Tuh, lempar juga ada. Selanjutnya yaitu gerak jalan. Ini pertanyaan menyebutkan salah satu bentuk gerakan berpindah tempat. Berpindah tempat ya gerakan jalan seperti biasa berpindah tempat. Selanjutnya yaitu manfaat aktivitas berjalan. Manfaat aktivitas berjalan di urutan 23 apa? Nih, manfaat aktivitas berjalan. Di sini yaitu manfaatnya apa dalam berjalan? Meningkatkan kebugaran tubuh kita, menjaga daya tahan otot jantung, dan yang paling penting yaitu membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang nomor 24 yaitu menyebutkan variasi gerak berjalan. Variasi, ingat, variasi itu penambahan atau beberapa gerakan yang dimodifikasi. Variasi seperti berjalan ke samping, berjalan ke kanan, ke kiri, maju, ke belakang, itu namanya gerakan variasi berjalan. Yang ke-25 di sini, siswa dapat menyebutkan pengalaman melakukan gerakan meraih bola dan lompat jauh. Nah, ini pengalamannya bagaimana? Kemarin sudah saya ajarkan tahapan-tahapan dalam lompat jauh. Itu bisa mengakibatkan hatinya menjadi senang, badan menjadi sehat. Karena apa? Kita bergerak dan berolahraga. Yang ke-26 ini, siswa dapat menyebutkan salah satu teknik dasar lompat jauh. Ingat, teknik dasar lompat jauh. Nih, di bukunya yang sudah dibagikan sama Pak Ikun, teknik dasar lompat jauh. Nih, yaitu apa? Awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Jadi itu ada 4 teknik dasarnya. Ada awalan, itu yang pertama sendiri, terus tolakan, sikap badan di udara, dan mendarat. Selanjutnya yaitu ke-27 menyebutkan salah satu jenis gerakan lompat. Apa? Yang jelas, lompat kata yang tadi sudah kalian tulis di buku kalian, yang sudah kalian baca di buku paket kalian. Apa? Lompat kata. Lompat kata itu seperti apa gerakannya? Menirukan kata yang sedang melompat. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerakan lempar di sini. Gerakan melempar dalam atletik itu apa? Tolak peluru, ada lempar turbo, lempar lembing, lempar martel. Yang kita pelajari di buku apa? Yaitu tolak peluru dan lempar turbo. Oke, selanjutnya yang ke-29 ini disajikan sebuah pertanyaan, siswa dapat menyebutkan gerakan lempar turbo. Nah, gerakan lempar turbo, gerakannya bagaimana lempar turbo? Dari jalan, awalan, lari langsung dilempar. Itu namanya lempar turbo. Disajikan selanjutnya yang ke-30, siswa menyebutkan bentuk lapangan salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar. Di sini yang kita pelajari yaitu tadi di buku lempar, yaitu apa? Tolak peluru. Nih, ini gambar, maaf, ini gambar lapangan tolak peluru. Ya ini gambarnya. Ini gambar lapangan tolak peluru. Nah, selanjutnya yaitu pencak silat. Nah, di pencak silat ini berarti kita masuk di pelajaran 4. Nah, pelajaran 4 yaitu pencak silat. Kalau di buku paket kalian buka di halaman 70. Di halaman 70 itu ada
materi pencak silat. Kita sudah mempraktekannya, video pembelajarannya sudah ada tentang mempraktekannya, cuma materinya belum sempat saya rangkumkan, nanti setelah ini akan saya rangkumkan. Nah, untuk pencak silat ini yang ke-31, siswa dapat menyebutkan variasi gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Nah, variasi gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat seperti apa? Gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat seperti sikap salam, nih sikap salam. Terus sikap berdiri kangkang, kemarin sudah dijelaskan di gambarnya, di videonya Pak Ikun sudah ada. Sikap berdiri kuda-kuda. Kuda-kuda itu banyak, ada kuda-kuda depan, belakang, tengah, dan kuda-kuda samping. Nah, selanjutnya yaitu sikap istirahat dan sikap pasang. Tuh, gerak dasar non lokomotor yang ada dalam pencak silat. Selanjutnya urutan yang ke-32 yaitu siswa menyebutkan gambar permainan kupu-kupu terbang kian kemari. Kalian tahu kupu-kupu bagaimana terbangnya? Ya, menggunakan dua tangan, seperti mengepak-ngepakkan sayapnya. Tuh. Selanjutnya yang ke-33 menyebutkan gerakan sikap pada pencak silat. Nah, sikap apa? Sikap pasang. Ada sikap berdiri kangkang, ada sikap istirahat dan lain sebagainya. Selanjutnya ke-34 yaitu siswa menyebutkan arah gerak langkah pada pencak silat. Arah gerak langkah pada pencak silat itu ada 8 gerak langkah dalam pencak silat, yaitu 8 arah mata angin, ya, 8 arah mata angin. Sudah kemarin di videonya sudah. Selanjutnya yaitu nomor ke-35 yaitu siswa menyebutkan salah satu gerakan geseran dalam pencak silat. Geser, ya, gerak dasar geser yaitu gerak melangkah, geseran ini. Kalau di buku paket itu berada pada halaman 77. Geseran tuh yaitu geser salah satu kaki, ujung kaki atau tumit masih menyentuh lantai. Nah, di sini dalam pencak silat di halaman nomor 35 ini menyebutkan salah satu gerakan geseran dalam pencak silat yaitu geseran ke depan, bisa. Terus geseran belakang, bisa. Ya, tuh. Selanjutnya nomor 36 yaitu siswa menyebutkan salah satu variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Nah, variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat berarti apa? Bergerak. Lokomotor itu bergerak seperti apa? Ya, seperti gerak melangkah. Gerak melangkah 8 arah mata angin. Terus gerakan putaran, lompatan, loncatan, insutan. Nah, tuh. Terus ada teknik pukulan sambil berjalan, ada teknik tendangan juga, ada teknik tangkisan. Yang ke-37 yaitu menyebutkan teknik dasar elaan dalam pencak silat atau tangkisan. Di sini ada tangkisan kelit, ada tangkisan siku. Tangkisan kelit dan tangkisan siku. Selanjutnya yaitu kita di 38 ini belajar yaitu kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda dalam pencak silat apa saja?
Banyak kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping. Di halaman 74 ada. Selanjutnya di nomor atau urutan ke-39. Sini, ini 39. Disajikan sebuah pertanyaan, siswa dapat menyebutkan salah satu teknik dasar pukulan dalam pencaksilat. Pukulan dalam pencaksilat. Ada pukulan depan, pukulan samping, pukulan bandul, pukulan samping, depan, bandul, ada pukulan melingkar. Tuh, macam-macam pukulan dalam pencak silat. Selanjutnya yaitu di urutan ke-40, siswa mengurutkan teknik dasar tendangan jejak dalam pencak silat. Nah, tendangan jejak, bagaimana toh cara melakukannya? Urutannya, yang pertama yaitu posisi awal berdiri tegak dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Salah satu kaki yang lain diangkat dengan lutut sedikit ditekuk, dilanjutkan dengan gerakan kaki ditendang, dijepit ke arah lawan digunakan pada telapak kaki. Posisi kedua tangan menutup tubuh bagian atas dan bagian bawah. Itu jadi urutan dalam melakukan tendangan jejak. Oke, itu yang keluar di materi pencak silat di pelajaran 4. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran 5. Pelajaran 5 ini kita yaitu belajar tentang kebugaran jasmani. Sini kebugaran jasmani kita akan membahas yaitu di urutan ke-41. Di sini ada latihan daya tahan, kekuatan otot, kecepatan dan lincah. Ya, diperhatikan ya anunya, apa itu kisi-kisinya supaya bisa menyambung. Kalau kalian tidak memperhatikan sulit. Jadi di samping ada buku paketnya, buku tulisnya, ada kisi-kisinya. Jadi lebih mudah nanti kalian belajarnya. Jadi sambil melihat, tidak hanya hanya melihat saja, hanya melihat videonya saja, tapi tidak mau mencari, itu nanti tidak ada kurang cepat pahamnya. Kalau lebih mudahnya lagi, mendengarkan sambil mencari bukunya, materinya ada, semuanya keluar di buku materi yang telah Baik pun berikan. Apalagi yang punya buku paket, kalau sampai nilainya jelek berarti kelihatan kalian tidak membaca buku paketnya. Selanjutnya yaitu di kebugaran jasmani ini di urutan ke-41 yaitu siswa nih menyebutkan manfaat aktivitas kebugaran jasmani bagi tubuh. Manfaatnya, nah, apa? Meningkatkan prestasi atlet, jelas. Selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja, tidak mudah merasa capek. Selanjutnya mencegah cedera. Cedera itu seperti kesleo, terkilir, itu mencegah cedera selama melakukan aktivitas fisik berat. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan, kekuatan dan efisiensi dalam gerakannya. Jadi kebugaran jasmani itu manfaatnya banyak sekali. Selanjutnya manfaatnya apalagi kebugaran jasmani itu? Yaitu meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi darah dan kerja jantung. Tuh, manfaatnya dari 5 sampai 6 manfaat tadi kalian tinggal mengingat-ingat ya. Di bukunya juga ada, tinggal membaca saja. Sekarang ke-42. Siswa dapat menyebutkan komponen aktivitas kebugaran jasmani. Nah, komponen aktivitas kebugaran jasmani itu apa saja? Ada yaitu apa? Komponen aktivitas kebugaran jasmani
kekuatan, kelincahan, kelentukan, kelenturan, daya tahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang 43. Siswa menyebutkan pengertian aktivitas jasmani dalam jangka waktu lama. Nih, 43 apa? Berarti melakukan gerakan interval training. Jadi interval training itu latihannya dari melakukan kegiatan, istirahat sebentar, lakukan lagi aktivitas, istirahat sebentar, lakukan aktivitas sebentar lagi. Selanjutnya yaitu nomor 44, menyebutkan bentuk latihan kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan seperti apa? Push up, pull up. Itu meningkatkan meningkatkan kekuatan otot lengan. Selanjutnya yaitu di urutan ke-45, menyebutkan salah satu bentuk latihan kekuatan. Kekuatan apa? Cara kekuatan tadi atau kekuatan otot tangan apa? Pull up, push up. Kekuatan otot perut, sit up. Kekuatan otot punggung, back up atau back lift. Kekuatan otot kaki, loncat-loncat ke depan, ke belakang, itu kekuatan otot kaki. Selanjutnya yaitu ke-46, siswa menyebutkan aktivitas latihan kecepatan. Disajikan sebuah gambar, siswa menyebutkan manfaat latihan zigzag. Jadi apa? Latihan zigzag. Zigzag itu yang silang-silang yang membentuk gini loh, itu namanya zigzag. Ya, zigzag. Itu untuk melatih apa? Kelincahan. Jadi zigzag itu untuk melatih kelincahan. Selanjutnya kita akan belajar yaitu di urutan ke-48, yaitu tentang pandemi COVID-19. Di sini disajikan sebuah pertanyaan, siswa dapat menentukan tentang protokol kesehatan. Jadi untuk protokol kesehatan itu yang perlu dilakukan seperti semuanya ketika kalian keluar rumah menggunakan masker, selalu menjaga jarak, setelah melakukan aktivitas apapun mencuci tangan. Jadi dari 3 tadi itu biasanya disingkat dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya yaitu siswa dapat menyebutkan asal penyebaran COVID-19. Asalnya dari mana? Dari negara Cina. Selanjutnya kotanya di mana? Di kota Wuhan. Jadi asalnya dari negara Cina atau Tiongkok. Kotanya namanya kota Wuhan. Selanjutnya yaitu siswa yang ke-50 yang terakhir, siswa menyebutkan istilah lain dari virus corona. Virus corona istilah lainnya apa? Ya, COVID-19 itu. COVID-19 itu apa? Ya, corona itu. Jadi itu materi kita dari nomor 1 sampai 50 yang kalian pelajari, dari pelajaran 1 sampai pelajaran 5 kalian pelajari, insya Allah itu yang akan keluar. Pak Ikun hanya membantu membedah kisi-kisi yang ada supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.